Halo mahasiswa, apa kabar? Berjumpa lagi di kuliah Work Health and Safety di jurusan Teknik Industri Universitas Trisakti. Pada pertemuan kedua ini, saya, Dian Mardisa Fitri, akan menyampaikan mengenai faktor manusia di dalam sistem keselamatan. Mahasiswa sekalian, ini adalah kemampuan akhir yang diharapkan setelah kalian mengikuti perkuliahan pada tatap muka kedua ini, yaitu mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan faktor manusia yang terdiri dari human error dan safety violation dalam sistem keselamatan. Ini adalah agenda belajar kita, ada 4. Yang pertama adalah mengenai about human, yang kedua saya akan membahas mengenai unsafe act, yang ketiga mengapa human error terjadi, dan yang terakhir kita akan melakukan aktivitas di kelas ya dengan kita akan melakukan studi literatur mengenai safety violation atau pelanggaran keselamatan. Saya akan masuk ke bagian pertama, yaitu about human. Teman-teman sekalian, ini adalah referensi yang saya gunakan, buku Human Factors in Simple and Complex System. Saya sudah share buku ini di LMS kita. Nah, kita akan bicara mengenai kita, mengenai manusia, bahwa dalam faktanya kita semua itu melakukan kesalahan, gitu ya. Teman-teman sekalian, saya akan menunjukkan contoh ya, from little slips to big disasters. Pada kejadian texting ketika kita mengendarai mobil gitu ya. Kita tentu banyak mendengar bagaimana isu larangan texting atau menggunakan handphone ketika mengemudi gitu ya. Nah, tentunya akibatnya adalah kecelakaan yang tidak kita inginkan. Nah, di sini kita akan bahas bagaimana faktor manusia ini memiliki kontribusi di dalam sistem keselamatan, di mana manusia juga dapat memiliki kontribusi di dalam sebuah kejadian kecelakaan. Saya akan ingatkan lagi bahwa di pertemuan sebelumnya, kita sudah mengenal beberapa elemen dari sistem keselamatan di sini. Ya, di bahan kuliah sebelumnya. Nah, sekarang saya akan highlight mengenai konsep sistem manusia dan mesin ini. Yang pertama, prinsipnya bahwa manusia itu adalah bagian dari sistem manusia dan mesin. Jadi tidak bisa dipungkiri fakta bahwa the operator is a part of human-machine system. Kemudian yang kedua, bahwa tujuan dari sistem itu nanti akan diawali dari seluruh kejadian, ya, seluruh elemen sistem itu nanti akan menuju kepada pencapaian sistem itu sendiri. Lalu yang ketiga, kita harus mengingat bahwa sistem itu memiliki hierarki. Nanti kita akan lihat pada unsafe act atau pada human factors ini bagaimana hierarki dari penyebab kecelakaan. Lalu yang berikutnya adalah bahwa di dalam sebuah sistem, dan ini berlaku untuk semua sistem, bahwa komponen-komponen dalam sistem ini memiliki input dan output-nya yang memiliki kontribusi terhadap seluruh proses di dalam sistem. Lalu kita juga harus ingat bahwa semua sistem ini memiliki strukturnya masing-masing, dan ketika ada permasalahan pada kinerja dari sistem, itu sebabnya adalah pada permasalahan di dalam desain sistemnya, gitu ya, atau pada komponen-komponen sistemnya. Sehingga kalau kita menemukan ada permasalahan di dalam sebuah sistem keselamatan, maka yang kita lakukan adalah mengurut kembali, menginvestigasi seluruh elemen di dalam sistem keselamatan tersebut. Dan yang terakhir teman-teman, bahwa semua sistem ya itu berjalan pada lingkungan yang lebih besar. Jadi kalau kita sadari bahwa banyak sekali sistem-sistem yang beririsan ya di dunia ini gitu, dan
Semua sistem itu berjalan pada lingkungan yang lebih besar. Nah, ini adalah konsep-konsep yang tidak boleh kita lupakan gitu ya untuk memahami materi-materi selanjutnya. Baik teman-teman sekalian, saya akan lanjut ya bagaimana analisis dari human factors ini. Tadi saya sudah menyebutkan bahwa sistem itu memiliki hierarki. Nah, kita lihat di sini dalam model Proctor ini ya, model hierarki human factors ini, human factors itu sejatinya ada di paling bawah gitu ya, yang banyak kita permasalahkan atau yang banyak dipermasalahkan dalam setiap kejadian kecelakaan itu adalah human error. Seakan-akan manusia itu memang salah terus kalau ada kecelakaan, padahal ilmu pengetahuan ya literatur menyebutkan bahwa untuk sampai terjadi human errors dan pelanggaran ya errors and violation ini yang kita lihat sebagai unsafe act itu sebetulnya terjadinya di level paling bawah, artinya ada precedent systems yang menyebabkan unsafe act ini terjadi ya. Kita lihat di paling atas ini ada organizational influences, artinya ini adalah pengaruh dari organisasi itu sendiri. Lalu organisasi ini terdiri dari ada research management, kemudian organizational climate, kemudian ada organizational process, di mana elemen dari organisasi ini ternyata dapat mempengaruhi adanya unsafe supervision gitu. Nah, ternyata bagaimana organisasi itu melakukan prosesnya, bagaimana iklim organisasi, ketika dia tidak kondusif, maka dia akan melahirkan sebuah unsafe supervision gitu, di mana yang dimaksud dengan unsafe supervision ini adalah inadequate supervision, artinya supervisi yang tidak memadai ya, terutama di bidang keselamatan gitu. Kemudian ini ya, operasi-operasi yang tidak direncanakan dengan baik, itu ternyata juga termasuk di dalam unsafe supervision. Lalu failure to correct problem, artinya ketika ada kegagalan untuk memperbaiki sebuah keadaan gitu ya, itu juga termasuk di dalam sini. Dan ada juga supervisory violation, artinya kalau kita bilang bahwa human error itu karena manusianya melanggar, oke, tetapi ternyata di level supervisi ini ada juga pelanggaran-pelanggaran yang mungkin juga dilakukan, dan ini dilakukan juga oleh manusia. Nah, lalu teman-teman, unsafe supervision ini ternyata berbahaya gitu ya, karena dia bisa menimbulkan yang namanya precondition for unsafe acts. Jadi begitu unsafe supervision itu sebetulnya nggak bisa langsung menjelaskan unsafe acts gitu, tapi dia membuat kondisi gitu ya, kondisi yang memungkinkan bahwa nantinya akan terjadi unsafe acts gitu ya. Kita lihat bahwa precondition for unsafe acts ini bisa terdiri dari dua ya. Yang pertama adalah faktor environmental dan yang kedua adalah faktor personal. Nah, faktor lingkungan ini ada yang bisa dikendalikan melalui supervisi, ada yang tidak ya, yang kita namakan sebagai force major gitu ya. Nah, kita lihat di sini bahwa ada sebagian environment ini yang ada dalam kendali organisasi atau manusia di dalam organisasi itu. Yang pertama adalah physical environment, ini bisa dikondisikan. Yang kedua adalah technological environment, apalagi yang teknologi ini ya, ini sangat bisa untuk direkayasa atau didesain gitu ya. Sedangkan di bagian personal factor ini ya, di personal factor ini terdiri dari crew resource management, dan ini sangat bisa dikendalikan oleh organisasi ya, oleh perusahaan, atau dengan personal readiness, ini bisa dibentuk juga gitu ya. Artinya dua ya, jadi resource management dengan personal readiness ini bisa dibentuk, bisa dibangun gitu ya, melalui training dan melalui safety program di dalam sebuah organisasi. Kemudian yang satu lagi adalah condition of operators. Nah, ini sebetulnya kondisi ini yang kita lihat dari sisi kacamata ergonomi itu tentu saja tidak boleh lepas dari kondisi fisik dan mentalnya, ya.
Maka kita bisa lihat di sini ya, kondisi mentalnya, kemudian fisiologinya gitu ya, atau keterbatasan-keterbatasan secara fisik dan mental. Nah, ini teman-teman ya, ini semua bisa membawa ke kondisi yang ramah pelanggaran atau ramah error gitu. Nah, kita nggak bicara kalau kita bicara kecelakaan gitu ya, atau accident itu tentu setelah unsafe acts ini terjadi gitu ya. Jadi 3 hal ini ya, environmental factors, personal factors, dan satu lagi adalah kondisi dari operatornya itu bisa mempengaruhi bagaimana atau menyebabkan sebuah unsafe acts ini terjadi. Nah, sekarang kita lihat unsafe acts atau perilaku tidak aman ini ternyata terdiri dari dua. Yang pertama adalah errors itu sendiri ya, human errors, dan yang kedua adalah violation. Nanti kita akan bahas juga apa sih bedanya errors dengan violation ini gitu. Nah, sekarang kita lihat kalau errors ini menurut reason ya, itu terdiri dari 3 pengelompokannya, ada skill-based error, kemudian decision errors, ada perceptual errors. Nah, ini errors yang memang karena keterbatasan manusia, tetapi kadang-kadang keterbatasan manusia itu tidak selalu harus menimbulkan error, bahwa ada kondisi-kondisi yang menyebabkan errors itu, keterbatasan itu jadi menguat gitu ya, sehingga terjadilah error. Nah, kemudian di bagian ini ada violation. Violation itu ada yang rutin, ada yang eksepsional. Yang rutin ini ya kalau orang udah tahu ini ya, udah tahu peraturannya, udah tahu standarnya seperti apa, kemudian sengaja dilanggar, ya, itu namanya routine error, dan itu terjadi berulang-ulang. Itu namanya routine violation. Kalau exceptional violation itu kadang-kadang masih bisa ditoleransi ya. Misalnya gini, kalau di operasi bus rapid transit ya, itu benar-benar awak kendaraan itu tidak boleh membuka pintu depan. Tidak boleh membuka pintu depan apapun keadaannya. Jadi dia harus lapor dulu ke pusat pengendali gitu ya, bahwa ada terjadi sesuatu, kemudian ketika pusat pengendali baru memperbolehkan, oke, boleh dibuka pintunya, baru boleh dibuka. Tapi dalam keadaan darurat, misalnya tiba-tiba ada kebakaran dan saluran untuk lapor ke pusat pengendali itu terganggu, maka pintu boleh dibuka. Itu pelanggaran, tetapi eksepsional dan bisa diterima. Contoh lagi misalnya dalam perjalanan ya, tiba-tiba ada penumpang yang sakit gitu ya, yang sakit dan harus segera dievakuasi gitu. Nah, itu boleh ya. Jadi tanpa harus melaporkan kejadian itu ke pusat pengendali, maka pengemudi itu boleh langsung membuka pintu untuk evakuasi. Jadi sifatnya darurat. Melanggar tapi karena darurat jadi eksepsional gitu ya. Nah, kita lihat di sini ya sekali lagi ya, bahwa human errors itu terjadi ternyata di hierarki atau di level paling bawah gitu, di setelah sistem-sistem yang pada level di atasnya itu terjadi gitu ya. Nah, hari ini kita akan banyak mempelajari mengenai unsafe acts gitu, atau perilaku tidak aman. Kita ingat lagi bahwa terdiri dari 2 ya, unsafe acts itu terdiri dari error dan violation. Kemudian teman-teman kita akan lihat bagaimana reason ini mengklasifikasikan perilaku tidak aman. Nah, ada 4 kategori ya yang dibangun oleh reason. Jadi di sini ya kita belajarnya dari bermacam-macam sumber ya, supaya kita lebih kaya dan bisa mengambil insight yang lebih dalam gitu ya. Kalau reason itu membagi tipe perilaku tidak aman ini menjadi slip atau lapses ya. Lapses itu tergelincir atau ada penyimpangan. Kemudian yang kedua adalah mistakes atau kesalahan ya. Itu yang 1 dan 2 ini adalah human error. Ya, ini adalah human errors. Kemudian 3 dan 4 ini adalah violation. Violation itu terbagi menjadi 2. Ada unintended violation, nggak sengaja, ada deliberate violation atau yang disengaja. Nah, teman-teman sekalian, tipe-tipe perilaku tidak aman ini kenapa kita harus pahami ya, ketika kita melakukan investigasi atau kita melakukan mitigasi terhadap kejadian kecelakaan.
Perilaku-perilaku tidak aman ini menimbulkan dampak hukum yang berbeda-beda, gitu ya. Tentunya yang paling berat adalah pelanggaran yang disengaja. Ya, pelanggaran yang tidak disengaja ada juga dampak hukumnya, tetapi ini masih bisa dipertimbangkan gitu ya. Tetapi ketika terjadi human errors yang benar-benar human errors, slips benar gitu ya, salah benar gitu ya, karena keterbatasan manusia, itu proses investigasinya tidak berhenti hanya di manusia saja ya, tetapi harus ke level-level hierarki penyebab kecelakaan yang lebih tinggi ya. Tadi kita lihat ada supervision sampai ke organisasi. Di atas organisasi sebenarnya ada lagi, yaitu regulasi dari pemerintah. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi kita ya, ketika kita mempelajari mengenai sistem keselamatan, kita harus memahami ini ya, tipe-tipe kesalahan manusia ini, karena ini membawa konsekuensi hukum yang berbeda-beda. Nah, saya masih menggunakan reason ya, teori dari reason ya mengenai intentional behavior. Nah, reason ini membuat sebuah algoritma untuk melihat bahwa tindakan ini error atau bukan, gitu ya. Nah, ternyata dari algoritma ini, tindakan yang bukan di sini itu adalah tindakan yang error, ya, human error itu di sini. Nah, ternyata dari algoritma ini kita lihat bahwa ternyata human errors itu macam-macam jenisnya. Ya, ada yang tidak disengaja, ada yang tindakan error tapi spontan gitu ya. Ada yang merupakan slips atau lapse gitu ya. Ini sebenarnya hampir sama gitu ya. Nah, kita lihat di sini ya. Pertama kita cek dulu. Ada niat nggak sebelumnya untuk bertindak? Kalau ada niat, ya, apakah ada niat dalam tindakan? Nah, tentang ini saya sudah siapkan satu PowerPoint tersendiri ya untuk membahas mengenai human error ini. Nanti teman-teman bahannya sudah saya siapkan, nanti kalian tinggal lihat video penjelasannya gitu ya. Nah, untuk di bagian ini kita belajar secara asinkronus gitu ya. Kemudian ini jika iya, kalau ada niat dalam tindakan itu namanya ada ini ya, intention in action gitu ya penjelasannya, maka klasifikasinya adalah tidak disengaja ya, karena tidak ada prior intentionnya gitu ya. Tetapi kalau tidak ada, maka ini adalah tindakan spontan. Lalu di sini ya, kalau tidak ada prior intentionnya, maka tindakan tersebut apakah dilakukan sesuai rencana gitu. Kalau tidak, ini adalah slip dan lapses. Kalau iya, akan di screening lagi apakah tindakan itu mencapai hasil akhir yang diinginkan gitu. Kalau tidak, bahwa ini adalah tindakan yang disengaja tapi nggak benar gitu ya, tapi masih keliru. Nah, sedangkan kalau iya, maka kita menyebutnya ini sebagai tindakan yang benar gitu ya. Nah, baik. Nah, ini adalah beda dari violation dan errors. Jadi ada 3 faktor pembeda, teman-teman ya. Yang pertama adalah pemicunya. Kalau violation atau pelanggaran, pemicunya terkait dengan masalah moral, ya, terkait dengan masalah motivasi dalam keselamatan. Ya, contohnya adalah dalam pengawasan yang buruk, kemudian merasa kurang perhatian, kegagalan untuk patuh gitu ya, atau sanksi tentang ketidakpatuhan ini tidak tegas gitu ya, maka ini akan memicu terjadinya pelanggaran. Ya, kita lihat bahwa misalnya pelanggar jalur busway ya, itu sanksinya kan tidak tegas ya, jadi sehingga pelanggarannya tuh ada terus. Menyeberang di sembarangan tempat, bukan di tempat penyeberangan, itu sanksinya tidak tegas, maka orang juga akan terus-terusan aja begitu gitu ya. Yang kedua tentang errors. Errors ini pemicunya adalah masalah kognitif manusia. Ya, bagi yang tertarik bisa lihat rekaman kuliah ergonomi kognitif ya. Selain itu juga ada gangguan pada pengelolaan informasi ya di sentral prosesor kita, jadi di otak kita. Misalkan lupa ya, kita tidak terlalu fokus atau tidak terlalu perhatian pada sesuatu, atau kita tidak memiliki pengetahuan yang lengkap. Nah, itu bisa menjadi human errors gitu ya.
Oke, lalu lingkupnya juga berbeda teman-teman ya, bahwa di violation itu lingkupnya pada konteks sosial yang diatur, artinya dalam ranah organisasi. Kemudian kalau error lingkupnya itu individual gitu. Jadi error satu orang dengan error orang yang lain itu bisa berbeda gitu karena sifatnya memang sangat individual ya, tergantung bagaimana kinerja kognitif dari masing-masing orang. Dan yang terakhir, teman-teman, solusinya. Nah, ini violation dan errors itu membutuhkan solusi yang berbeda. Kalau violation itu pelanggaran membutuhkan perbaikan motivasi dalam organisasi. Jadi harus organisasinya yang diubah. Sedangkan kalau errors ya itu bisa dikurangi dengan meningkatkan kualitas dan penyampaian informasi yang diperlukan ya, terutama di tempat kerja yang punya spot-spot berbahaya gitu ya. Nah, ini jadi pendekatannya berbeda. Ketika kita membahas violation, maka kita akan membahas organisasi pendekatannya. Ketika kita membahas errors, human errors, maka nanti engineering-nya adalah pada human engineering atau design for human engineering. Seperti itu ya, teman-teman. Mudah-mudahan ini cukup jelas. Baik, saya lanjutkan ke bagian ketiga. Kenapa sih error ini terjadi? Ada 3 sudut pandang ya di dalam literatur. Sudut pandang pertama ini adalah bahwa human error itu tidak pernah muncul sendirian. Ya, jadi dia tidak serta-merta human error lalu dia menjadi satu-satunya penyebab kecelakaan, itu tidak. Karena kita ingat bahwa semua yang ada di dunia ini itu adalah merupakan sistem, sehingga teman-teman human error itu pasti terjadi karena ketidaksempurnaan pada sistem atau pada desain sistemnya, gitu ya. Nah, ini tentunya juga sesuai dengan hierarki penyebab kecelakaan ya, penyebab unsafe act yang tadi kita sudah bahas gitu. Nah, kalau disebut-sebut kegagalan di dalam sistem itu apa aja gitu. Yang pertama adalah mengenai kompleksitas tugas, yang kedua adalah situasi error likely. Ya, ini adalah situasi yang ramah error gitu ya. Kemudian yang ketiga mengenai perbedaan individu. Nah, ini kalau dijelaskan ini ya, mengenai kompleksitas tugas itu semata-mata adalah karena ketidaksesuaian antara kapasitas manusia, maksudnya ya di sini ya, kapasitas manusia dengan task demand. Jadi pekerja itu diharuskan bekerja lebih dari kapasitasnya, maka ini dalam sistem yang seperti ini sistemnya gagal ya dalam desainnya. Yang kedua yang berhubungan dengan situasi error likely, ini adalah situasi-situasi yang kondusif untuk manusia melakukan kesalahan ya. Misalnya tadi organisasinya ya, bisa juga kegagalan supervisi gitu ya. Nah, ini adalah situasi error likely. Yang ketiga ini mengenai atribut manusia ya, tentang kelebihan dan kelemahan manusia ya, terutama di dalam kinerja kognitifnya. Jadi inilah yang 3 hal gitu ya, ketika kita gagal dalam mendesainnya atau menyesuaikan manusia di dalam desain sistem, maka ini yang bisa menyebabkan human error tadi. Ya, ini adalah sudut pandang pertama. Sekarang yang sudut pandang kedua yang seperti apa? Ini teman-teman ya. Jadi ini lebih menegaskan lagi bahwa human error itu terjadi karena gangguan pada proses kognitif manusia. Jadi ini murni karena kelemahan manusia ya, sebagai makhluk yang memang diciptakan lemah gitu ya, gitu. Jadi ini teman-teman harus pelajari sendiri ya mengenai materi human error pada bahan kuliah saya di kuliah ergonomi kognitif dan usability. Nah, ini ya, ini bahannya ya, bisa dicari gitu di channel yang sama. Nah, sudut pandang yang ketiga, teman-teman, ini kita lihat dari sisi psikologis bahwa human error itu akibat dari adanya gangguan pada keadaan psikologis manusia, ya. Atau bisa jadi kita bisa melihat dari perspektif psikososial ya, di mana pendapat ini mengatakan bahwa human error itu terjadi
karena ada gangguan pada interaksi antar manusia. Jadi dalam koordinasi ya, dalam teamwork itu kalau itu ada masalah, maka ini bisa menjadi sebuah situasi yang error likely gitu ya, yang bisa sangat kondusif bagi manusia untuk melakukan kesalahan. Nah, tentunya di dalam 3 sudut pandang ini, bagaimana kita akan meminimasi human error itu upayanya bisa berbeda-beda gitu ya, sehingga kadang kita bisa melihat penelitian yang akan mengatasi human error dengan memberikan display gitu ya, itu sebetulnya adalah intervensi terhadap kinerja kognitif manusia. Ada minimasi human error yang mengatur shift work dan teamwork. Nah, itu melalui sudut pandang yang ketiga. Ada minimasi human error yang membuat standard operation procedures, itu pasti dia masuk dari sudut pandang yang pertama, gitu ya. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi, kalau kalian mengumpulkan banyak literatur mengenai human error ini, maka pendekatannya memang akan sangat beragam sekali, gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang terakhir ya. Presentasi saya akan segera berakhir dan kita akan lanjut dengan aktivitas di kelas ya. Bagaimana saya akan mengajak teman-teman mahasiswa sekalian untuk melakukan studi literatur mengenai safety violation ya. Jadi di bagian safety violation ini saya memandu kalian untuk belajar sendiri ya, kemudian belajar sendiri, dan kemudian di satu kelas ini kita membentuk tabel meta-analisis kita bersama ya mengenai safety violation. Kemudian nanti hasilnya akan saya kumpulkan, kemudian akan saya kembalikan kepada kalian semua ya, untuk kalian bisa mengambil insight dari literatur yang sudah dikumpulkan secara gotong royong ini, gitu ya. Nah, sumber literatur kita hari ini adalah Google Scholar, kemudian ProQuest yang dilanggan oleh Universitas Trisakti, dan sumber-sumber lainnya yang bisa kita akses ya. Nanti tugas kalian akan dimasukkan ke dalam form ini ya, dan nanti kita akan sintesis bersama-sama. Baik teman-teman sekalian, sekian presentasi dari saya, dan kita akan lanjutkan perkuliahan ini di kelas dan di LMS ya. Terima kasih atas perhatiannya. Ya, mudah-mudahan yang saya sampaikan ini berguna dan bisa menjadi stimulasi bagi kalian untuk membaca lebih banyak. Saya minta maaf atas kekurangan saya, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.